wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Sekarang Ibu ingin bertanya. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah kalau semuanya masuk, kalau semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Udah pada semangat belum nih untuk memulai pelajaran pada hari ini? Ibu cek dulu ya. Oke. Nanti kalau Ibu bilang semangat, 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 kalian juga bilang semangat, semangat. Oke, terima kasih. Oke, nah hari ini kalian udah pada sarapan belum di rumah? Udah? Tahu ada yang belum? Oke, bagus, pintar semuanya. Kalau udah sarapan kan belajarnya bisa fokus. Ya. Bagus semuanya kalau sudah makan ya. Berarti kita hari ini siap untuk belajar tanpa diganggu dengan rasa lapar di perut ya. Fokus semuanya. Oke, baiklah. Oke, hari ini ya kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Oke. Nah, udah ada yang tahu belum nih apa sih arti dari Asmaul Husna? Oke, ada yang tahu artinya? Atau ada yang udah belajar, ada yang ingat arti dari Asmaul Husna? Iya. Nah, Asmaul Husna memiliki arti yang berarti adalah nama-nama Allah yang baik. Oke? Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Oke, baiklah kita lanjutkan ya. Ibu jelaskan sedikit. Jadi, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, Allah itu memiliki banyak nama dan semuanya memiliki makna yang bagus. Oke. Berapa jumlah semuanya? Ada yang tahu? Iya, betul. Ada 99 nama-nama baik Allah. Nah, Allah itu memiliki nama-nama baik atau Asmaul Husnanya sebanyak 99. Ya, oke, Ibu pengen tanya nih, waktu TK kan udah sering tuh dinyanyikan. Kan ya udah pada dihafalkan kan ya nama-nama Asmaul Husna. Semuanya, ada yang ingat? Oke, pintar semuanya. Tapi ya, untuk hari ini Ibu hanya akan menyampaikan atau menjelaskan sedikit, yaitu hanya 4 dari 99 nama-nama baik Allah. Oke, Asmaul Husna yang pertama yang akan Ibu jelaskan sedikit ya. Yang pertama ada As-Samad. Oke. As-Samad artinya ada yang tahu? Ada yang ingat? Artinya, As-Samad adalah yang maha dibutuhkan atau dapat juga diartikan sebagai tempat meminta. Jadi, As-Samad adalah yang maha dibutuhkan. Siapa Bu yang dibutuhkan? Kepada siapa Bu kita meminta? Iya, tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ya, kita hanya kepada Allah lah tempat kita berlindung di saat menghadapi kesulitan atau terkena musibah. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan contoh. Contoh apa Bu? Gimana contohnya? Ya, Allah memerintahkan kita untuk berharap dan meminta kepadanya, bukan dengan Ibu akan memberikan contoh-contoh penerapan Asmaul Husna As-Samad dalam kehidupan sehari-hari. Gimana Bu contohnya? Yang seperti apa Bu contohnya yang mencerminkan As-Samad? Oke, gini ya. Jika ketika mau mengikuti ujian, pasti memohon dan berdoakan agar nilainya bagus, agar Cika bisa menjawab semua soalnya dengan benar, ya kan? Nah, itu bukti Cika hanya berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Ada lagi gak contoh yang lain? Ada yang tahu? Iya. Sama halnya dengan kita selesai sholat, kita berdoa kan ya. Nah, di saat mau belajar juga kita berdoa. Supaya apa? Supaya kita itu ilmunya dapat masuk, supaya ilmunya bermanfaat ya. Nah, Oh iya Diva, jangan lupa kita berdoa sebelum belajar. Kamu benar, Pus. Ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. oke ya, selanjutnya yang kedua ada Asmaul Husna Al-Muqtadir. Iya, Al-Muqtadir. Apa artinya anak-anak? Apa arti dari Asmaul Husna Al-Muqtadir? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Iya, benar. Artinya adalah yang maha kuasa. Jadi Al-Muqtadir itu berarti yang maha kuasa. Siapa Bu yang maha kuasa? Yang punya nama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi Allah itu memiliki segala ketentuan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berhak menentukan apapun yang Dia kehendaki dan tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham semuanya? Bagus, pintar. Jadi, Al-Muqtadir adalah yang maha kuasa. Jadi, Allah itu berhak menentukan ketentuan yang Dia pilih, yang Allah pilih ya. Allah itu maha kuasa. Siapapun tidak bisa melarang kehendaknya. Oke. Terus gimana Bu contoh Asmaul Husna Al-Muqtadir kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Contoh yang pertama, kita menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Gimana Bu maksudnya? Iya, gini loh. Kalau Cika ya, misalnya Cika lagi terkena musibah, lagi ada bencana, Cika berdoa dan memohon kepada Allah. Nah, itu mencontohkan sifat Asmaul Husna Al-Muqtadir. Hanya kepada Allah lah kita memohon dan meminta. Hanya kepada Allah lah kita berharap ya. Paham? Paham. Oke. Contoh yang kedua, kita berlomba-lomba mencari kebaikan. Oke. Ini juga harus kita hidup di dunia tidak boleh berlomba-lomba dalam hal keburukan. Jangan sebaliknya. Jadi kita di dunia harus hidup berlomba-lomba mencari kebaikannya untuk amal kita masing-masing. Nah ya, contoh yang ketiga, kalau kita sudah berusaha, kalau kita sudah berdoa, semuanya kita kembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bisa berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan kita, cita-cita kita tercapai ya. Hanya kepada Allah ya, ingat kita hanya berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kekuasaan Allah yang dapat kita lihat di sekitar kita. Di antara bukti yang dapat kita lihat adalah penciptaan langit, bumi, dan bergantinya malam dan siang. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Tidak ada manusia, mesin, atau alat apapun yang dapat mengganti malam menjadi siang atau siang menjadi malam. Tidak ada pula yang dapat membuat bumi lainnya atau langit yang baru. Hanya Allah yang berkuasa melakukan semua itu. Oke,
selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga tadi yang pertama sudah ada As-Samad, yang kedua ada Al-Muqtadir. Sekarang yang ketiga ada Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim apa artinya anak-anak? Ada yang ingat apa arti dari Al-Muqaddim? Iya, artinya Al-Muqaddim adalah yang maha mendahulukan. Ya, Allah yang maha mendahulukan segala sesuatu yang dikehendakinya untuk didahulukan. Nah, jadi semua itu hak Allah. Hak Allah untuk mendahulukan sesuatu atas yang lainnya tanpa ada yang memaksa atau mempengaruhinya. Ya? Oke, jadi Bu, gimana contoh penerapan kita di kehidupan sehari-hari tentang makna dari Asmaul Husna Al-Muqaddim ini? Iya, pintar sekali pertanyaannya ya. Yang pertama, contohnya ya, mengerjakan sholat terlebih dahulu sebelum bermain. Ya, jadi kita itu harus memilih yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih wajib ya. Kewajiban kita kan menjalankan sholat, jadi kita terlebih dahulu harus menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat terlebih dahulu, baru kita bermain. Contoh yang kedua, mendahulukan gotong royong. Contohnya ada gotong royong di desa, terus kita mau jalan-jalan. Yang mana yang kita dahulukan? Ya tentunya mementingkan kepentingan umum dulu ya. Gotong royong di desa. Kan kalau jalan-jalan bisa nanti-nanti saja. Jadi kita harus mementingkan kepentingan umum dulu ya. Paham? Pus, sekarang ayo kita belajar. Iya Diva, kita tidak boleh menonton TV terlalu lama. Itu tidak baik. Pupus benar, teman-teman juga ya. Oke, selanjutnya untuk yang keempat ada Asmaul Husna Al-Baqi. Ya, kalau Al-Baqi ada yang tahu artinya? Apa artinya? Apa? Ya, artinya adalah yang maha kekal. Jadi nama-nama baik Allah Al-Baqi memiliki arti yang maha kekal. Iya, yang maha kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah yang maha kekal tidak mengenal waktu. Semua makhluk akan mati kecuali Allah. Oke, jadi Allah lah satu-satunya yang kekal, tidak ada akhirnya ya, kekal selamanya. Nah, untuk meneladani Asmaul Husna Al-Baqi ini, kita sebagai manusia harus percaya, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, kita akan berhenti bernapas, umur kita akan habis, kita akan wafat, dan kita akan dimakamkan ke dalam tanah. Hah? Bungaku? Ya ampun, kamu kenapa? Kok kamu malah layu sih? Duh, gimana ini? Kasihan sekali. Oke, maka dari itu kita harus berlomba-lomba hidup di dunia ini mengejar, mengumpulkan kebaikan ya. Kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Untuk apa? Iya, untuk tabungan kita di akhirat nanti. Jadi, dalam hal berlomba-lomba ini juga terkait ya dengan Asmaul Husna yang nomor 2, yaitu Al-Muqtadir, yaitu yang maha kuasa ya. Oke, cukup pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang apa? Ada yang berani menyimpulkan? Iya, kita? Iya, benar. Hari ini kita belajar tentang 4 Asmaul Husna, yaitu yang pertama As-Samad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat ada Al-Baqi. Nah, dari Asmaul Husna As-Samad kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya, hanya meminta kepada Allah, dan
dari Asmaul Husna Al-Muqtadir kita bisa berlomba-lomba mencari kebaikan ya. Terus dari Asmaul Husna Al-Muqtadir kita harus bisa memilih yang mana yang lebih penting antara sholat dan bermain. Jadi kita harus mengutamakan kewajiban kita. Terus yang terakhir, pengamalan Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari yaitu Al-Baqi. Kita harus percaya cepat atau lambat, mau atau tidak mau, kita akan mengalami kematian ya. Anak-anak sudah cukup dulu ya belajar hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, PR-nya dikerjakan. Terus nanti kita akan belajar lagi minggu depan, belajar tentang materi selanjutnya ya. Ibu akhiri, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi